Ini Sultan Nuruddin Zengki contohnya. Sultan Nuruddin Zengki, beliau di Syam itu kan banyak bukit-bukit, Pak. Bukit, gunung, dan wilayahnya juga sejuk, hijau gitu ya. Begitu dilihat, maka dilihat di sana ada banyak villa-villa. Tapi bisa dipastikan villa-villa itu punya orang-orang kaya yang bisa bangun villa. Nah, orang miskin itu Pak, ya bisa, tapi lewat depan villa gitu ya. Masuk gak bisa, lewat depan villa. Itu sebagai sultan gak ridho ngelihat itu Pak. Gak ridhonya di mana? Kasihan orang-orang tidak mampu. Kapan mereka nikmati sejuknya pegunungan yang indah ini dengan villa dan seluruh fasilitasnya? Gitu Pak, jadi pemimpin tuh gitu. Itu baru namanya pemimpin. Mikirin umatnya, bukan mikirin dirinya dan partainya. Betul Pak? Jadi apapun, saya tidak mau partai apapun, saya nggak ada masalah itu. Kalau pemimpin tuh kayak gitu, yang dipikirkan tuh umat itu amanah saya. Kalau Anda mimpin satu RT kan di se-RT itulah amanah Anda. Kalau mimpinnya sebalik papan, ya balik papan inilah amanah Anda. Bukan mau mikirin dirinya, keluarganya doang, terus partainya. Itu bukan pemimpin namanya. Nuruddin Zengki nggak ridho ngeliat itu. Akhirnya dia cek pendanaan untuk, oke, buatkan villa. Dibuatkan villa di tempat yang terbaik. Villa besar dengan fasilitasnya lengkap. Seperti orang-orang mewah dan kaya itu dia punya. Terus diumumkan, ditulisi, istana orang-orang miskin. Diumumkan, orang miskin boleh liburan, silakan di absen aja gantian, liburan. Semua fasilitas diberikan oleh fasilitas wakaf. Mau apa? Mau nginep berapa hari? Mau apa? Mau makan? Mau bawa berapa keluarga? Mau menikmati ini? Mau menikmati itu? Masih. Karena hiburan keluarga penting. Makanya kemudian muslimin masuk melalui wakaf. Gitu Menteri. Itu seterusnya. Orang sampai meninggal mau masuk liang lahat Pak, mau meninggal. Nggak ada yang nggak diurusi wakaf. Loh hari ini lo kuburan dijual. Ya Allah, sengsara banget hidup zaman ini. Hidup dipajeki, mati dicekek juga, udah mati Pak, nggak usah dicekek lagi, udah mati. Masih juga suruh bayar. Ada orang bisnis kuburan itu, saya nggak tega minum air yang disuguhkan Pak. Nggak tega saya makan suguhannya, beneran. Wah, ada orang bisnis kuburan. Kuburan dibisniskan. Satu liang sekian juta. Muslimin dulu difasilitasi dengan harta wakaf. Semua, sampai kain kafan yang membungkus pakaian terakhir dia di dunia. Semuanya wakaf. Sampai kubur di mana dimakamkan. Dan seterusnya. Nah, segitu kreatifnya sampai karena muslimin ini rahmatan lil alamin. Rahmat itu sampai untuk seluruh alam, bukan hanya untuk manusia. Maka muslimin memikirkan ini saking sejahteranya muslimin. Kan sehingga untuk manusia udah berlebih, masa binatang nggak dapat, ya kan gitu. Dipikirin kalau binatang dipikirin itu kalau duitnya banyak. Jadi kalau duitnya sedikit itu manusia aja nggak diurusi, duitnya nggak ada. Muslimin dulu karena duitnya banyak, dia ini kita harus pikirkan, dicek Pak binatang. Karena kita rahmat untuk semua alam. Dicek binatang. Dilihat itu ada kucing-kucing liar, betul ya? Kadang nggak keurus, kadang sakit, kadang cacat. Itu ditangkapi oleh muslimin. Ditangkapi, dibawa di sebuah tempat. Disitulah diasuh, dirawat, dipelihara, diberi makan kucing, semua isinya. Semua dengan dana wakaf. Muslimin yang tinggal di negeri salju. Ada di masa musim tertentu ada salju. Tentu kasihan burung, Pak. Dia terbang, nyari makan, susah semuanya ketutup salju. Maka muslimin menyediakan harta-harta wakaf, yang harta wakaf itu hanya untuk musim salju, menabur makanan burung di setiap ketinggian. Bertabur, semua dari harta wakaf.
Dulu kendaraan yang paling canggih untuk jihad adalah kuda. Kuda makhluk hidup. Kuda itu karena makhluk hidup maka dia juga sebagaimana benda mati juga ada batas usianya. Kuda itu sudah wadah tua nih, sudah nggak bisa lagi dipakai. Ketika tidak dipakai, jangan salah, kuda ini jasanya besar, ya? Jasanya besar. Ini kuda veteran jihad, bukan sembarang. Ini jasanya besar, tapi sudah usia, sudah diistirahatkan, dibuatkan areal khusus besar untuk kuda-kuda veteran jihad. Di sana diberi makan, di sana diobati bagi yang sakit, di sana diajak berlari, namanya veteran, Pak. Tentara itu kok walaupun veteran itu masih pengen lari, ya kan? Sama, kuda juga sama, karena biasa lari, loncat segala macam, diajak itu. Mereka rindu dengan semua itu, ayo. Ada orang-orang khusus dan semua pakai harta wakaf. Udah, untuk mau apa lagi? Sabrek data, Pak, tentang kehebatan muslimin tentang wakaf sampai detailnya. Nah, hadirin dirahmati Allah, bayangkan begitu keadaan muslimin itu yang membuat muslimin tidak perlu berhutang jasa kepada orang kafir. Betul? Karena berdiri kokoh di kakinya sendiri. Jami' Qarawiyyin tadi yang saya cerita, atau Al-Azhar, dulu kampus Al-Azhar, bukan yang hari ini ya, yang dahulu-dahulu, itu tema dulu semua. Begitu seterusnya, kampus-kampus Islam yang tua dulu, bukan hanya kampus, bukan hanya tempat orang belajar, tapi itu tempat negara bersandar. Tempat negara bersandar. Nah kalau hari ini ya kasihan, kadang-kadang para pakar di kampus-kampus itu cuma untuk melegalkan ini politik. Paling sekali-kali dipanggil untuk bersaksi di pengadilan, jadi saksi ahli. Neliti dia di negara, penelitiannya belum tentu dipakai, ya kan? Dan neliti capek-capek, pakai juga penelitiannya. Dulu tidak. Negara itu bersandar ke kampus-kampus Islam, termasuk dalam masalah ekonomi. Kenapa? Karena kampus Islam punya harta-harta wakaf sangat melimpah. Negara ketika kesulitan dana datang ke rektor kampus, terus bilang, Syekh, kami negara sedang perlu dana untuk ini, adakah dana wakaf yang bisa kita pakai dari kampus ini untuk dipakai ke negara? Akan dicek oleh syekhnya. Oke, ini keluarkan sekian. Nanti dibuat akadnya. Bisa memang diberikan, sehingga negara nggak perlu hutang. Betul kan? Dan yang paling penting ada, negara didanai dengan hasil harta barokah. Karena itu hasil wakaf. Maka infrastruktur segala macam itu dahsyat kalau dibangun dengan sistem wakaf. Dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu belajar masuk ke dalam fikih wakaf, Bapak Ibu akan semakin gemilang melihat betapa luar biasanya secara sistem di wakaf. Beberapa hal saya tidak bisa ceritakan karena masih terlalu dini. Ini saya cuma ngasih alas. Hal yang jauh lebih detail kapan-kapan, mungkin tunggu beberapa tahun ke depan saya cerita lagi. Ya, karena harus jalan, Pak. Kalau dia berjalan, diceritakannya akan jauh lebih indah. Ya, apalagi perlu diketahui bahwa akan banyak yang terusik. Yang terusik kan ribawi. Anda jangan salah, kan di balik ribawi ada para raksasa yang punya itu kan, yang punya uang. Akan ada banyak yang terusik dengan hal ini. Makanya muslimin juga harus cerdas dalam menerapkan itu. Hadirin dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, bahwa semua ini teladannya langsung dari Rasul dan para sahabat. Sehingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, di kalimat yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, untuk saya dan Bapak Ibu semua, tidak ada, dikata Jabir radhiyallahu anhu,
Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti berwakaf. Saya ulangi kalimatnya. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti berwakaf. Kalau sahabat Utsman wakaf, tidak ada yang aneh, orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf wakaf, nggak ada yang aneh, orang kaya raya. Zubair, Tolha, Sa'ad, orang kaya raya semua, nggak ada yang aneh kalau wakaf. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib wakaf, Ali loh Pak pernah sudah jadi mantu Nabi, nggak punya makanan sama sekali. Buat orang dulu itu Pak, sahabat-sahabat mulia itu, ngemis itu nggak mungkin dalam hidup. Hari ini kita sudah pakai jas, masih ngemis juga. Itu bawa proposal kemana-mana, udah pakai dasi, keliling aja nyari duit, ngecerek aja kerjaannya. Dulu sahabat miskin gak punya makan, itu aib buat mereka ngemis. Apalagi mantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Mereka bekerja. Ali datang ke pemilik kebun kurma itu untuk sekedar bisa dapat kurma. Kurma apa susahnya Mas, 1 biji 2 biji. Bayangkan Pak, dia harus ngangkutin air berember-ember itu, diangkutin air itu hanya untuk mendapatkan beberapa biji kurma. Itu. Jadi bayangkan kalau orang semulia Ali bin Abi Thalib, orang semiskin Ali bin Abi Thalib, ternyata juga punya wakaf-wakaf. Mana kita? Dan itu semua didokumentasikan oleh para ulama, wakaf-wakaf mereka. Ya, dimana dicontohkan langsung oleh Rasul SAW. Untuk tempat kita beribadah, masjidnya masjid wakaf, Masjid Nabawi, masjid wakaf. Ketika muslimin itu harus memakamkan jenazah saudaranya, kuburannya wakaf. Muslimin harus belajar, maka tempat pendidikannya wakaf. Ketika dulu muslimin di zaman Nabi SAW perlu membangun ekonomi mereka, pasarnya wakaf. Pasar wakaf. Pasar yang dibuat muslimin itu wakaf. Sampai sekarang pasarnya masih ada. Pasar Rasul SAW. Pasar wakaf. Dan itu yang bisa nutup pasar Yahudi. Ini kalau hari ini lawan kita juga ternyata sama juga, ya kan? Ya begitu caranya Pak. Nah kalau orang Yahudi bikin ruko disewain, Anda bikin ruko disewain, terus Anda perang lawan Yahudi, gak akan menang lah. Caranya sama. Cara sama berharap menang. Mereka sudah punya uang lebih banyak, mereka punya sistem jauh lebih canggih dan seterusnya. Tiba-tiba Anda cuma bangun ruko di sampingnya, terus ini ekonomi syariah. Alah Mas, nggak jadi. Dihajar oleh Nabi langsung pakai wakaf, jebret wakaf. Dibuat aturan sama Nabi, karena ini wakaf, maka dibuat aturan sama Nabi. Tidak boleh ada pungutan apapun di sini. Oh, keren toh? Tidak boleh ada orang yang membuat lapak-lapak gitu Pak. Zaman Nabi gitu. Pasar beliau tidak boleh itu. Tidak boleh saling mempersulit, tidak boleh dan seterusnya. Dibuat aturan-aturan sama Nabi di pasar beliau. Nabi tinggal katakan hadza suqukum, ini pasar kalian. Itu udah lawan dengan pasar yang sudah lebih senior, pasar Yahudi yang lebih senior. Tutup Pak pasar Yahudi. Konsep itu ditambah dengan konsep kebijakan. Tutup pasar Yahudi. Bagaimana enggak? Uang muslimin di situ enggak ada pungutan apa-apa Pak. Enggak ada pungutan apa-apa itu. Kan? Nyewa enggak, dipungut enggak, dilarang itu. Larang betul. Lah orang mau jualan di mall Pak, berapa nyewa lapaknya itu? Mahal. Bahkan beberapa mall yang mewah itu orang datang punya duit banyak aja ditolak. Betul. Saya punya teman orang kaya raya datang ke mall di kota saya sana. Itu datang mall mewah, datang nanya berapa hari ini nyewa di sini. Gak dijawab Pak, dicuekin. Orang kaya raya padahal. Jadi bayangkan itu, ya.
Makanya saya sering bilang, ayo carilah, kita mulai lakukan itu. Suatu hari di Balikpapan ada mall wakaf. Tapi pikirkan sistemnya, pikirkan. Pelajari dulu ilmunya, jangan cuma besok ada yang buat. Kalau besok ada yang buat saya nggak setuju. Kalau besok ada yang buat saya nggak setuju. Kenapa? Saya tahu ilmunya belum nyampe. Pelajari dulu yang detail ilmunya, baru kita jalankan. Karena kalau tidak detail ilmunya, Bapak Ibu, yang terjadi adalah apa yang kita lakukan itu nanti mentah lagi. Apalagi digoda iblis di perempatan jalan. Nah, sudah dibelokin lagi sama dia. Dan nggak sampai-sampai. Ya, sehingga ayo teman-teman ini rahmati Allah, ini membuka saja, membuka dan bertahap satu persatu dengan mengukur semua sisi dari sisi syariat dan sisi yang lain sebagainya. Dan itulah dahsyatnya, sebagian dari dahsyatnya peradaban Islam, syariat Islam yang kita bahas hari ini, dan babnya baru muqaddimah semuanya tentang tema wakaf. Ya, wallahualam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.